Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi pasien. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ada yang kurang sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Apa saja aktivitas yang kalian lakukan semalam? Oke. Ada nggak belajar materi hari ini? Ya, berarti kalian sudah mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum Bapak lanjut, Bapak mau absen dulu. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? Ada nggak? Hari ini masuk? Oke. Sebelum mulai pelajaran kita nyanyi dulu semuanya, silakan. Ya, kakak yang di belakang silakan sendiri. Oke. Semuanya bernyanyi.
penting untuk memajukan perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara. Oke. Kita lanjut ke materi. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu bab 8 tentang bumiku sayang dan bumiku malang. Oke. Sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, Bapak ingin mengetahui bagaimana ingatan kalian terhadap materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Belajar tentang apa? Tentang bumi berubah. Oke. Tentang bumi berubah. Perubahan bumi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, oleh faktor alam. Yang kedua, oleh perbuatan ataupun aktivitas manusia. Oke, bumi berubah karena faktor alam. Misalnya disebabkan karena apa? Yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, banjir. Apalagi masih ada enggak? Tsunami dan lain sebagainya. Itu merupakan perubahan bumi yang disebabkan oleh bencana alam. Oke. Perubahan bumi yang disebabkan karena aktivitas manusia, misalnya. Oke. Adanya proses penambangan. Penambangan apa misalnya? Batu bara. Selain batu bara apa lagi? Oke. Tadi ada proses pertambangan. Yang kedua, penebangan pohon secara liar sehingga hutan menjadi gundul dan menyebabkan tanah. Yang ketiga, apa? Disebabkan karena membuang apa? Membuang sampah. Karena pola hidup yang tidak disiplin, sampah yang seharusnya tidak dibuang ke sungai malah dibuang ke. Apa akibatnya ketika sampah dibuang ke sungai? Ya, ketika sampah dibuang ke sungai, maka sampah akan menyumbat saluran air. Sehingga saluran air yang lebar, karena ada sampah menyempit, sehingga airnya meluap sehingga terjadinya banjir. Itu materi minggu lalu. Hari ini kita masuk ke materi B tentang topik B tentang lingkungan jadi rusak. Oke. Ayo diingat, pernahkah kalian mendengar atau melihat bencana alam seperti banjir dan tanah longsor? Oke, di mana kalian melihat atau mendengarnya? Di televisi. Selain itu di mana lagi? Sosial media. Pernah nggak mengalami secara langsung? Ini kan ada dua nih, ada banjir dan oke. Nah, apakah kalian pernah terdampak dari bencana tersebut? Bencana banjir atau tanah longsor? Banjir. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian terdampak dari bencana ini? Sedih. Mengapa sedih? Ayo, kenapa sedih? Karena barang peralatan rumah menjadi rusak. Selain peralatan rumah menjadi rusak, apa lagi? Lingkungan kotor. Aktivitas terganggu yang kalian mau belanja jadi terganggu. Misalnya mau main dengan kawannya jadi terganggu. Itu bukan dampak. Di sini yang pernah kena banjir berapa orang? Oh, hampir semuanya pernah mendapat bencana banjir. Yang ketiga, menurut kalian nih, apa yang menyebab terjadinya kedua bencana ini? Kira-kira apa yang menyebabkan? Apalagi penebangan hutan secara kalian sudah cukup memahami terkait perubahan ataupun kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Karena kalian mengalami secara apa? Secara langsung. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis penyebab perubahan bumi karena adanya aktivitas manusia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, nantinya kalian mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dengan cepat. Yang ketiga,
Melalui diskusi kelompok, kalian mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia dengan benar. Oke. Selanjutnya kita sama-sama simak gambar depan. Sudah lihat semuanya? Oke. Ini gambar depannya ada gambar apa? Ini gambar apa nih? Nih. Nih. Seperti sungai yang ada di daerah perkotaan. Oke, di daerah perkotaan. Kalau kalian melihat sungai ini, bersih nggak sungai ini? Bersih. Ada nggak sampah di sini? Ini sampah atau bukan? Ini nama apa nih? Nama kapal yang sedang melintasi aliran sungai. Oke. Di gambar yang pertama, gambar yang kedua. Ini apa nih? Ini rumah yang ada di pesisir perkotaan. Ini aliran apa? Aliran sungai. Ini siapa? Ini apa nih? Ibu. Ibu kan bapak nih? Apa yang dilakukan bapak nih? Sedang apa? Ini sampah kah ikan nih? Ini apa nih? Ini merupakan sampah plastik. Oke, lingkungan sungai ini bersih nggak? Oke. Kalau kita bandingkan, ada perbedaan nggak kedua gambar ini? Yang pertama ini gambarnya sungai yang bersih. Ini padahal ini merupakan sungai yang memiliki unsur air yang sama dan ditempati oleh manusia. Tapi mengapa kedua hal ini bisa berbeda? Nah, nanti kalian pecahkan lewat situ. Oke, kita selanjutnya sama-sama menyimak video berikut. Oke, di sini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sambur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Indonesia adalah sebagai negara kedua terbesar dunia jumlah sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu pasien yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD sampai ke sini. Jangan tong sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit diolah. Kalau untuk ini harus dicuci, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dipakai. Nah itu bahannya keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di Banten ini menunjukkan ada kontaminasi ya. Berarti yang ini kemudian ada di tanggung jawab kita juga ya. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan menggunakan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak bekas kresek, tolak sedotan plastik dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawa reformasi utama. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja benar. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke, dari video yang Bapak tampilkan, informasi apa saja
kalian sampaikan? Menurut pendapat kalian dari video yang Bapak sampaikan seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Selain itu apa lagi? Di video ini tadi menceritakan tentang apa? Apa? Sampah plastik, sampah sedotan, apa lagi? Itu terkait dengan jenis sampah. Apa lagi? Banyak nggak sampah tadi? Banyak. Apakah hanya seukuran berapa meter atau puluhan meter? Puluhan meter sehingga hampir membentuk sebuah gunung. Oke, selain itu apa lagi yang kalian dapatkan dari video tadi? Asap sampah itu bisa membukakan. Oke, asap dari pembakaran sampah dapat mengganggu pernapasan. Salah satunya dapat menyebabkan kanker pernapasan. Oke, selain itu apa lagi? Apa? Ikan-ikan. Ketika sampah masuk ke sungai, apa yang terjadi? Akan mengganggu ekosistem laut. Di dalam ekosistem itu ada apa saja? Ada ikan. Ketika sampah masuk ke laut, dan akibatnya apa? Apa? Ikan akan terkontaminasi sampah. Terkontaminasinya seperti apa? Ketika sampah masuk ke sungai, kemudian mengalir ke laut, mikroba ataupun hewan-hewan di laut akan makan sebagian sampah. Yang mana kita ketahui bersama bahwa plastik itu dibuat dengan zat-zat kimia. Ketika sampah dimakan oleh ikan, maka ikan tersebut akan terkontaminasi oleh bahan kimia lewat sampah. Kemudian ikan itu dimakan. Siapa yang makan ikan? Mau makan ikan enggak? Siapa yang mau makan ikan? Nggak mau makan ikan. Ada orang bilang itu kalau makan ikan itu buat kita fit, karena kaya akan protein dan omega. Itu dan kandungan pada ikan. Ketika dikonsumsi manusia, apa yang terjadi? Tadi ini ikan terkontaminasi oleh zat kimia, kemudian dimakan oleh manusia. Kira-kira manusia akan mengalami apa? Akan mengalami sakit karena apa? Karena ikan yang terkontaminasi tadi dimakan manusia, sehingga manusia juga akan terkontaminasi oleh zat kimia. Misalnya apa? Contohnya akan mengalami gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan misalnya ya, gangguan pencernaannya BAP tidak lancar. Itu salah satu gangguan pencernaan. Sembelit, nah itu merupakan akibat dari kita mengonsumsi ikan yang terkontaminasi. Banyak lagi faktor ataupun penyakit yang dihasilkan oleh ikan yang terkontaminasi. Ini merupakan hal yang harus kita jaga, yang harus kita ubah. Yang tadinya membuang sampah sembarangan, kita buang sampah pada tempatnya, dan seminimal sisir kita gunakan sampah plastik itu seperlunya. Kalau bisa itu jangan gunakan sampah plastik, karena memiliki dampak yang sangat memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi kehidupan baik manusia maupun hewan. Karena di bumi ini bukan hanya manusia yang hidup di bumi, tapi hewan tidak menggunakan plastik, tapi hewan juga yang kena dampak dari plastik. Nah, itulah jahatnya manusia kalau tidak disiplin dan tanggung jawab. Oke. Dari video ini kita akan menemukan masalah. Masalah ini nantinya akan kalian kerjakan lewat diskusi. Apa masalahnya? Tahu nggak apa masalahnya? Masalahnya kalian akan berdiskusi terkait permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nanti panduannya ada di LKPD yang Bapak bagikan. Apa? WC. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita diskusi
secara kelompok. Untuk kelompoknya seperti yang Bapak sampaikan kemarin, di sini kita bagi 4 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Oke. Silakan bentuk kelompoknya sesuai yang Bapak bagikan kemarin. Yuk, silakan. Ini Bapak akan membagikan LKPD dan bahan bacaan sebagai pembelajaran yang akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan apa? Udah dapat semuanya? Coba LKPD-nya diangkat. LKPD-nya diangkat. Oke, sudah dapat semuanya. Kemudian bahan bacaannya. Sudah? Oke, sudah dikeluarkan. Alat tambahannya dikeluarkan. Alat ini juga dikeluarkan. Sudah? Oke, langkah yang pertama silahkan diisi anggota kelompoknya. Yang pertama tulis kelompok berapa, anggota kelompoknya. Ya. Oke. Tulis dulu anggota kelompoknya, nama kelompok dan anggota kelompoknya. Sambil kalian tuliskan anggota kelompoknya, yang sudah itu silakan dilihat yang
Gambaran sebenarnya itu tujuan kegiatan. Yang kedua alat dan bahan, yang ketiga petunjuk pengerjaan. Nah, yang harus kalian perhatikan itu petunjuk pengerjaan, langkah-langkah pengerjaannya. Sudah? Oke. Kita sepakati dulu waktu kalian mengerjakan LKPD atau kalian melakukan diskusi ini, Bapak kasih waktu 20 menit. Setuju tak? Oke. Kalau setuju, waktunya dimulai dari sekarang. Di LKPD itu ada gambar yang harus ditempel di buku. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan, silakan sampaikan di bawah. Dari dulu di pola gambar itu.
Waktunya diperhatikan juga, waktu kita tinggal 13 menit.
Oke, waktu kita tinggal 3 menit. Yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai melihat lagi jawabannya. Mudah-mudahan. LKPD-nya diangkat ke atas ini. LKPD yang sudah dikerjakan ya enggak? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, kegiatan kita selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan nanti diskusi kelompoknya di depan. Dimulai dari kelompok 1. Sebelum maju, Bapak ikuti arahan Bapak dulu. Pertama kelompok jelaskan di depan. Setelah kelompok jelaskan, nanti kelompok lain menanggapi jawaban dari kelompok yang maju. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau ada sanggahan silakan diajukan ke kelompok yang maju ke depan. Oke, silakan untuk kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Oke, semuanya kelompok yang belum maju, Raja. Dengarkan Bapak dulu. Kelompok yang belum maju, dengarkan kelompok yang di depan.
penyelesaian yang harus mereka selesaikan. Jadi sudah mereka sampaikan. Nah, dari penyampaian yang telah mereka berikan, dari kelompok lain ada nggak memberikan saran, pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya? Dari kelompok 2 ada nggak? Berarti setuju nih apa yang disampaikan kelompok 1? Setuju. Oke, kelompok 3 ada pertanyaan nggak, Nasya? Yang lain ada? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Berarti setuju nih dengan jawaban kelompok 1. Setuju. Kelompok 3 berarti setuju. Oke. Kelompok 4 setuju nggak dengan jawaban kelompok 1? Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada sanggahan? Gimana? Setuju. Berarti tidak ada sanggahan nih. Oke. Dari penyampaian yang diberikan oleh kelompok 1, hampir jawabannya semua benar, yang mana penggunaan sampah plastik dalam lingkungan sehari-hari itu tidak bisa kita hindari. Kita tentunya menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari hasil sampah plastik ini kadang-kadang tidak kita buang pada tempatnya, sehingga menghasilkan sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya Bapak minta kelompok 3. Nah, Pak, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami. Bahan yang diperlukan: alat tulis, gunting, lem, gambar. Lihat gambar ini. Ini menggunakan sampo. Dan ada pertanyaan. Apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Apakah kalian sering menggunakan plastik untuk keperluan apa? Plastik dapat digunakan untuk membawa belanjaan. Plastik dapat diolah menjadi pangan yang berguna. Apa dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk Ayo. Maaf sebelumnya kami belum memperkenalkan diri. Saya Rasul. Oke. Kelompok 3 telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari jawaban ataupun hasil diskusi yang diberikan oleh kelompok 3, kelompok 1 ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3? Oke, kelompok 2, kelompok 4. Oke, kalau tidak ada, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
dulu. Ketika kelompok yang maju ke depan, kelompok lainnya wajib mendengarkan, jangan nanti sendiri. Setuju Kak? Kalau setuju, kita sepakati bersama-sama. Ketika kelompok yang maju ke depan mempresentasikan, kelompok lain wajib mendengarkan. Nanti kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, ataupun keliru, nanti sampaikan. Kelompok 1 misalnya, kelompok 3 ataupun kelompok 4, silakan tanya ke kelompok 2. Paham? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Olive. Rea. Kami akan mempresentasikan soal LKPD kami. Panjang dulu. Bahan alkis, gunting, rem dan gambar. Ya. Apa meminum, memakai produk plastik. 1. Apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia. Sampah kami dapat mengakibatkan kerusakan alam dan manusia bisa melakukan aktivitas karena kekurangan kebanyakan sampah. 2. Mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Karena sampah plastik tidak bisa diurai atau didaur ulang. 3. Apakah kalian sering menggunakan plastik tujuan apa? Untuk membawa barang belanjaan dan untuk memiliki sampah dan lingkungan. 4. Apa dampak bagi manusia dan lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Apa yang menyebabkan banjir dan lingkungan jadi rusak? 5. Bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Buang sampah pada tempatnya atau mendaur ulang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak ingin bertanya, kelompok 1 ada nggak yang ingin ditanyakan ataupun ingin menyampaikan dengan kelompok 2? Ada, oke. Kelompok 3. Pertanyaan. Ya. Sampah plastik bukannya bisa terurai? Sampah plastik kan bisa didaur ulang. Katanya sampah plastik bisa diurai. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kata kelompok 2 nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Nah, karena sampah plastik bisa didaur ulang. Gimana itu? Oke. Kelompok 4. Gimana? Ada pertanyaan atau tanggapan dengan kelompok 2? Ya. Kalau ulang kata kelompok 4. Bisa nggak? Bisa kata kelompok 2. Gimana? Oke, Bapak luruskan. Sampah plastik itu pertama untuk kelompok 3 bisa terurai, tapi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya sampah plastik Indomie, dia lebih cepat dibanding sampah plastik yang biasa dihasilkan SKC. Sampah Indomie, plastik Indomie itu bisa terurai dalam jangka waktu di atas 50 tahun. Kemudian sampah saset terurai itu di atas 70 sampai 100 tahun. Itu mengapa sampah plastik itu kalau bisa itu kita hindari, karena sangat sulit terurai. Kalau pertanyaannya bisa diurai bisa, tapi bukan proses yang lama. Kemudian sampah plastik bisa tidak didaur ulang? Bisa. Sampah plastik bisa didaur ulang. Misalnya botol bisa kita gunakan untuk buat guna, untuk nyimpan bensin, apa dan lain. Bisa juga menghasilkan produk baru. Produk baru nantinya diolah dulu, nanti dibuat produk baru. Yang tadinya botol bisa dijadikan untuk tempat sampah, misalnya ini bisa dijadikan untuk banyak. Masih ada tak? Gitu ya. Oke, kalau cukup kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kelompok 4.
Kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 4, kelompok 1 pertama, ada anak yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Gak ada, berarti semuanya setuju dengan pendapat kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. LKPD-nya dikembalikan ke apa? LKPD-nya semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Telah menyampaikan hasil diskusinya terkait permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Manusia tidak terlepas dari adanya sampah plastik. Hampir setiap aktivitas manusia itu berkaitan dengan sampah plastik, baik itu aktivitas yang dilakukan maupun peralatan yang digunakan. Salah satunya kalian sehari-hari menggunakan sampah plastik. Contohnya apa? Pulpen. Pulpen itu terbuat dari sampah plastik. Sampah plastik itu harus dibuang tempatnya, harus digunakan kembali misalnya. Kalian untuk proses daur ulang kalian bisa membeli tinta. Nanti masih menggunakan tempat pulpen yang pakai. Kemudian, mengapa sampah plastik membuat lingkungan menjadi rusak? Karena dapat mencemari lingkungan, ya kan? Menyebabkan udara menjadi kotor, lingkungan menjadi sempit, sehingga menyebabkan banjir. Yang ketiga, apakah kalian sering menggunakan sampah plastik? Jawabannya sering. Bapak juga sering menggunakan sampah yang diperlukan. Apa dampak sampah plastik bagi lingkungan? Penyakit, dan lain sebagainya. Yang kelima, bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan sampah plastik? Dengan cara menjauh Oke. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa sampah plastik itu salah satu faktor yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari sampah plastik itu apa saja? Menyebabkan banjir, apa lagi? Udara menjadi kotor akibat dari pembakaran plastik. Langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik dengan daur ulang. Contohnya apa? Menggunakan kembali sampah plastik yang sudah kita gunakan. Misalnya botol bekas bisa kita gunakan untuk wadah pulpen dan masih banyak yang lainnya. Oke, itu merupakan inti dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dalam membagikan soal asesmen untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian untuk memahami materi hari ini. Silakan dijawab. Sebelum Bapak bagikan, semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo kembali ke tempat masing-masing.
Oke. Ayo benar lagi. Ini kan udah Bapak jelaskan, Bapak itu mudah-mudah. Oke, kita lagi. Bapak hitung sampai 10, punya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oke, waktunya udah habis. Silakan soalnya ajukan dengan kawan sebelahnya. Kita koreksi sama-sama. Ayo, sudah? Ya udah, bukan. Sudah? Oke, jawaban sudah kak? Kalau udah, soal nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Nomor 2. Nomor 3. Silakan dilihat, nanti dihitung, ini kalau tulis jawabannya. Oke, silakan hitung betulnya berapa dikali 10. Misalnya betulnya 5 dikali 10, dapatnya 50. Oke? Oke, silakan dikasih nilai asesmen temannya. Langsung kasih nilai. Kalau udah silakan soalnya kumpul ke temannya yang paling depan. Dikasih ke temannya paling depan. Ayo.
yang di atas KKM, di atas 70, nantinya dalam pelajaran ini ataupun di rumah silakan kerjakan atau yang di bawah 70 kerjakan soal halaman 255. Kemudian yang di atas 70, di atas KKM, silakan nanti membaca teks deskripsi tentang pengelolaan sampah rumahan halaman 257. Jelas? Oke. Selanjutnya, kita ini sudah melaksanakan rangkaian pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang buat senang? Karena senang diskusi belum? Materi ini menarik nggak? Mengapa menarik? Karena kita mengetahui bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya dan masalah ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dari materi hari ini, Bapak kasih penguatan kita sebagai pelajar, sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kita harus berupaya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Contohnya dapat menggunakan sampah plastik secara baik dalam arti kata jangan berlebihan menggunakan sampah plastik. Ketika sudah menggunakan sampah plastik, buanglah sampah plastik pada tempatnya atau bisa digunakan kembali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Dari yang Bapak sudah jelaskan, ada pertanyaan enggak? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, salah satu orang mungkin kita berdoa. Ya.